Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asia Inaya dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang menganut ajaran agama Hindu. Dalam ajaran Hindu, mereka meyakini bahwa Tuhan ada dalam berbagai wujud, mulai dari air, sungai, batu, bahkan sampai pepohonan. Atau dengan kata lain, penganut ini disebut juga ajaran politisme. Penganut politisme meyakini bahwa semua objek ciptaan Tuhan layak disembah, karena menurut mereka, di setiap benda ada bagian Tuhan di dalamnya. Namun keyakinan Asia mulai goyah ketika ia mulai berdekatan dengan temannya yang muslimah, dan ia pun mulai belajar Al-Quran. Sampai suatu ketika, Asia membaca satu surat dari Al-Quran, tepatnya surat An-Nisa, dan dari sinilah ia mulai menguatkan tekadnya untuk menjadi seorang muslimah. Kisah ini diawali ketika Asia masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Di antara teman-teman sekelasnya, ada juga yang beragama Islam, dan sudah menjadi kebiasaan baginya. Ketika jam istirahat tiba, Asia sering berdiskusi dengan teman-temannya yang beragama Islam perihal agama Islam. Asia juga ingin memperjelas pikiran negatifnya terhadap kejadian yang terjadi pada tanggal 11 September 2001. Pada tanggal ini, gedung World Trade Center di New York City dan Pentagon di Washington DC pada saat itu roboh setelah ditabrak oleh pesawat yang diduga milik sekelompok umat Islam. Dan akhirnya setelah kejadian tertabraknya gedung WTC dan Pentagon, sebutan radikal dan teroris untuk Islam pun mulai menggema sampai ke seluruh dunia. Teman-teman Asia yang masih berdiskusi dengannya berusaha untuk meluruskan berbagai macam pandangannya yang salah tentang kejadian 11 September tadi. Teman-temannya juga menjelaskan bagaimana dalam Islam melindungi hak-hak perempuan. Namun, upaya mereka tidak begitu meyakinkan Asia, sehingga dia tetap memegang teguh keyakinannya dan tetap bangga sebagai penganut politeis. Meski demikian, ia mengakui bahwa sikap anti-muslimnya agak berkurang setelah mendengar penjelasan dari teman-temannya tadi. Saya mulai merasa tersentuh dengan penderitaan mereka, di mana mereka bagian dari masyarakat kami yang harus termarginalkan hanya karena ingin menjalankan ajaran agama mereka. Pandangan-pandangan saya pun jadi agak sekular, ucap Asia. Kisah berlanjut ketika Asia merasa ditantang oleh pikirannya. Sedikit demi sedikit ia ingin mencari jati dirinya. Akhirnya ia pun beralih ke kelompok Arya Samaj yang ada di India. Kelompok ini penganut agama Hindu yang tidak terlalu ekstrim dalam ritual penyembahan. Kelompok Arya Samaj ini meyakini bahwa Hinduisme adalah agama monoteis dan tidak mengajarkan umatnya untuk menyembah berhala. Setelah menjadi bagian dari kelompok ini, Asia tidak lagi menyembah banyak benda. Ia hanya melakukan ritual Arya Samaj dan rajin ke kuil. Setelah beberapa waktu menjalani ritual Arya Samaj, Asia ternyata menemukan bahwa keyakinan ini juga memiliki banyak cacat dan kekurangannya. Dia merasa seperti kembali berada di sarang laba-laba yang sama, di mana ritual dan penyembahan terhadap api menjadi bagian integral keyakinannya, sama seperti keyakinan yang dia anut dahulu. Tapi Asia menyebutnya sebagai langkah panjang. Tapi saya menyebut itu semua sebagai langkah panjang sebelum akhirnya saya sampai pada keputusan untuk memeluk agama Islam, ujar Asia pada saat itu. Kejelasan tentang Islam mulai Asia rasa begitu kuat ketika ia menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum. Ketika itu ia mengikuti kuliah tentang hukum keluarga dalam agama Hindu dan Islam, mulai dari hukum perkawinan, perceraian, dan urusan keluarga lainnya. Saya menemukan bahwa hukum keluarga dalam agama Hindu banyak memiliki celah kelemahan karena beragamnya aturan terkait masalah teknis, perbedaan pendapat, sehingga hukum keluarga dalam agama Hindu kerap membingungkan dan tidak pasti. Di sisi lain, hukum keluarga yang diatur oleh Islam sangat jelas, cermat dan pasti, tutur Asia. Sejak perkuliahan itu, pandangan Asia terhadap Islam berubah total. Selama sebelum kuliah, Asia memandang Islam sebagai agama yang kaku dan keras. Dia melihat umat Islam sebagai umat yang statis, hidup dalam Islam berdasarkan pada masa lalu, sementara dunia terus berkembang. Menurutnya, apa yang diyakini umat Islam tidak masuk akal, tidak praktis, kejam, dan ketinggalan zaman. Tapi sejak Asia duduk di bangku perkuliahan, pendapatnya tentang Islam langsung berubah hanya dalam satu malam. Apa yang selama ini Asia anggap Islam sebagai statis, ternyata menurutnya Islam merupakan sebuah kestabilan. Inilah yang membuat rasa ingin tahunya tentang Islam memuncak.
Dan ia juga menghabiskan waktu berjam-jam di internet untuk bicara dengan teman-temannya yang dulu menjelaskan tentang Islam padanya. Sejak saat masih duduk di bangku perkuliahan, Asia juga mulai sering mencari berbagai informasi tentang Islam di internet dan aktif mengikuti berbagai forum diskusi. Pengetahuan Asia yang mulai bertambah tentang Islam sehingga mampu mempengaruhi sikap dan pandangan Asia tentang Islam ketika ia berkumpul dan membahasnya dengan sesama temannya yang beragama Hindu. Perubahan sikap dan pandangan Asia tentu saja tidak mendapat tanggapan negatif dari sahabat-sahabatnya yang Hindu. Mereka menyebut bahwa saya sudah mengalami cuci otak yang ingin mengubah penganut Hindu menjadi pemeluk Islam, tutur Asia. Saat itu Asia mengaku khawatir dan takut melihat ketidaksetujuan teman-temannya tentang Islam dan ia merasa telah mengkhianati teman bahkan keluarganya. Tapi keyakinan Asia akan kebenaran Islam justru semakin kuat dan ia merasa tidak bisa lari dari kebenaran itu. Sampai kapan orang bisa menghindar dari kebenaran? Anda tidak bisa hidup dalam kebohongan, dan menerima kebenaran membutuhkan keberanian seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 135 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan. Menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri, atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." Asia pun akhirnya memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimah syahadat dan resmi menjadi seorang muslimah. Alhamdulillah, hari ini saya menjadi seorang muslimah. Saya berusaha belajar dan terus belajar Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Insya Allah, saya akan mengikuti sunnah-sunnahnya dengan lebih baik dengan bantuan beberapa teman dan sebuah organisasi Islam. Saya juga mulai belajar salat 5 waktu, tutur Asia. Hidayah Allah datang kepada siapapun dan dalam keadaan bagaimanapun dengan cara dijemput. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.